Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersyukur pada Allah, berselawat kepada Rasulullah, berikhtiar dengan segala kemampuan kita, bertawakal dengan yang sudah kita usahakan, yakin bahwa takdir Allah adalah yang terbaik bagi kita. Kesempatan subuh kali ini kita akan sedikit membahas tentang ada satu hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Abi Sa'id Ar-Rafi Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 'allamaka a'dhamu surah fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid fa akhadha bi yadi falamma anzalna an nakhruja qalat ya Rasulullah innaka qulta la'allamannaka a'dhamu surah fil Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin yasma'ul masani al-Qur'anul azim alladzi utiya. Bahwa hadis dari Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sahabatku, maukah aku ajarkan kepadamu satu surat di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini? Maka Rasulullah memegang tangannya lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan sungguh aku akan mengajarkanmu satu surat yang agung dalam Al-Quran. Maka beliau menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, sampai selesai. Dan beliau mengatakan, berulang-ulanglah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepadamu. Hadis ini salah satu dari sekian beberapa hadis yang memberi pedoman kepada kita boleh memilih salah satu atau beberapa surat di dalam Al-Quran untuk dijadikan amalan-amalan. Ya kalau mau baca semua Quran tidak apa-apa, tapi kan karena untuk amalan harian maka boleh memilih beberapa surat, bahkan ayat. Misalnya surat dalam Al-Quran yang panjang, tapi kan ada ayatnya yang dipotong saja untuk diamalkan, misalnya ayat kursi atau ayat 1000 dinar, itu boleh. Ayat kursi itu bagus sekali. Jangan lupa setiap hari, kalau udah pagi ya kapan, yang penting dalam setiap hari ada membaca ayat kursi. Bahkan kalau sholat tahajud itu boleh membaca ayat kursi, baru rakaat pertama, rakaat keduanya kulhu. Boleh rakaat pertamanya kuliah, rakaat keduanya kulhu. Nah, jarak dalam hadis Imam An-Nasai dikatakan bahwa misalnya orang yang rajin mengamalkan ayat kursi, ya kan, man qara'a ayatul kursiyun fi dhuhurin kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah
illa ayyamut. Bahwa hadis dari Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa barang siapa membaca ayat kursi setelah salat fardu, setiap salat fardu, maka jarak antara dia dengan surga hanya menunggu mati saja. Nah ini senangnya orangnya kalau habis sholat lari ya, rugi. Habis sholat baca ayat kursi. Nah ayat kursi dalam hal ini bagian dari rangkaian wirid-wirid yang lain. Sebenarnya wirid-wirid dalam wirid apa namanya auradul yaumiyah kita, wirid-wirid harian kita itu sebenarnya bagus, maknanya banyak. Ya kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka ada 3 istighfar yang kita ajukan kepada Allah. Istighfar qalbiyah, istighfar lisaniyah, dengan istighfar fi'liyah. Ada 3 yang kita istighfarkan. Salat kita itu ada 3 yang kita minta ampunkan. 1 rukun qalbinya, niat. Rukun qaulinya, bacaan. Rukun fi'linya, gerakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya jangan habis sholat langsung istighfar dulu 3 kali sekurang-kurangnya, supaya kekurangan kesalahan niat kita, kurang fasih bacaan kita, gerakan kita yang mungkin tidak sesuai seperti Rasulullah, ya kan, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Ya, la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Nah, sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Durratun Nashih, yang membaca ini adalah membaca zikir tauhid. Ya kan, penting sekali kita tiap hari berikrar bertauhid, la ilaha illallah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam wa inna rabbana bisalam. Ini kan doanya orang mau masuk surga. Nah, gitu ya. Maka Rasul mengatakan bahwa jangan kau tinggalkan dulu area salat sebelum membaca ini, kurang-kurangnya sampai 3 ini. Istighfar, la ilaha illallah, Allahumma antas salam. Ya kan? Jadi orang sekarang kan Allahumma antas salam, wa minkas salam, walantas hilang gitu. Begini ya. Cepat nih yang meninggalkan area utama apa namanya? Salat. Benar rugi ya. Orang yang sudah sholat itu areanya itu barokah semua, dia cepat meninggalkannya, ya kan? Rugi sekali. Kalau dia bisa melihat bahwa area tempat dilakukan orang sholat itu bercahaya, maka dia tidak mau meninggalkan cahaya. Itu dia tidak nampak. Yang nampak di mata kita ini kan dunia, duit. Akibatnya kita kalau sholat tuh bayangan tuh kerja, sholat tak kerja lagi. Padahal kerja nak kayu itu pahala dan apa. Nah ini maka kurang-kurangnya ya begitu ya. Baru baca ayat suratul Fatihah. Baru setelah itu ayat kursi. Nah sekurang-kurangnya sampai situlah zikir supaya sempurna kita banyak zikir. Kenapa kemudian harus kita bela-belain zikir setelah sholat fardu ini? Karena kita kemudian banyak yang kalau tidak berzikir di masjid, tidak ada juga zikir di rumah. Jadi bolehlah meninggalkan masjid ini cepat-cepat, tapi balik ke rumah zikirnya sampai sore. Ini kan zikir tidak di rumah, di masjid tidak kan? Alangkah ruginya kita hidup di atas dunia, ya kan? Aponian dicari, aponian dicari. Untuk sekedar zikir kadang 5 menit, 10 menit paling lama itu orang banyak tidak sanggup. Bapak Ibu sekalian, padahal ya istighfar itu yang kita bawa besok, ya kan, ayat kursi itulah yang kita bawa besok, Al-Fatihah itu yang kita bawa besok. Yang kita bawa besok ke yaumil akhir kan, hari kiamat kan, barang yang tidak nampak. Dari mana tandanya kita ini membawa barang yang tidak nampak?
Tahu saya Pak, yang namanya kain kafan itu pas digiling dibelitkan ke orang itu tidak ada sakunya Pak, tidak ada koceknya Pak. Jadi yang kita bawa itu tidak ada duit, tidak bawa segala, tidak bawa. Yang dibawa rombongan ayat kursi, yang dibawa rombongan Fatihah. Tapi itu pula yang sering ditinggalkan Pak. Ya kan, sayang sekali. Nah, kalau di masjid kenapa dijaharkan, di rumah enggak? Ya karena di masjid ini sama-sama. Yang kedua, mengingatkan. Sebenarnya zikir itu mana yang afdal, dijahar atau disir? Ya sebenarnya dijahar boleh, disir juga boleh. Situasinya saja yang disesuaikan. Kalau maghrib gitu ya, isya, subuh, jahar sajalah. Kenapa? Ya karena sholatnya juga jahar. Tapi kalau zuhur, asar ya pendek saja, jangan terlalu panjang karena memang itu situasinya juga siap. Mungkin orang yang sedang kerja. Inilah enaknya Allah mengatur syariat kita. Allah itu ketika melihat orang sedang jam kerja, ibadah mesti dikurangi. Tapi kalau sedang jam istirahat, Allah minta agak banyak. Nah gitu kan. Jadi kalau malam boleh sholatnya panjang, sunatnya panjang. Tapi kalau siang, ya kan, karena kerja, karena aktivitas, maka pendek-pendek dan sir. Nah ini kebanyakan amal begitu. Nah inilah maka kita lihat beberapa amalia harian yang ada banyak manfaatnya bagi kita semua. Yang berikutnya, di dalam kitab Nasihatul Ibad ini, ya kan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disarahkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa ada 10 pilihan surat di dalam Al-Quran yang ada manfaatnya langsung disebutkan. Asrut tamna'u asran, ada 10 surat yang mencegah 10 hal. Yang pertama, suratul Fatihati tamna'u ghadabar Rabbi. Pertama, surat yang paling pertama, suratul Fatihah. Apa fungsi dan fadilahnya Fatihah? Tamna'u ghadabar Rabbi, Allah tidak jadi marah kalau nengok orang baca Fatihah. Nah gitu. Kan Allah ini marah Pak kalau nengok kita nih tidak sholat sebenarnya, nengok ini. Tapi kalau kita sholat, kita membaca Al-Fatihah. Makanya orang yang sesudah sholat itu orang yang sedang disayangi Allah, gitu loh. Ya kan, kalau orang sudah, ini Allah sebenarnya masam nengok kita nih. Tapi nengok kita sholat berubah, dia menjadi senang. Sedang senang itulah minta. Makanya habis sholat jangan tak berdoa. Kenapa? Setiap membaca Fatihah setelah itu berdoa. Nah inilah makanya biasanya bapak-bapak temui sebelum membaca doa atau sebelum kegiatan kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Karena setelah membaca Ummul Quran, Allah suka melihat majelis ini. Allah suka melihat majelis ini. Makanya Pak, acara-acara kita di mana-mana kan pembacaan Ummul Quran itu hampir tidak pernah tinggal. Itu perlu diketahui dari riwayatnya dari mana. Memang membaca suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi supaya majelis kita itu tidak dimarah atau tidak dibenci oleh Allah SWT. Ini Fatihah, ya kan? Makanya kan acara pengantin, acara syukuran, acara apapun, ya kan, mesti diawali dengan pembacaan Ummul Quran. Nah itu kalau kenapa harus Ummul Quran, ya kan? Nah ini, tersebut tadi bahwa Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada sahabat tadi bahwa silakan membaca satu surat di dalam Al-Quran yang apabila kau membacanya maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu, yaitu suratul Fatihah. Nah maka boleh tidak menghadiahkan Fatihah untuk orang lain? Ya hakikatnya menghadiahkan untuk orang lain kan menghadiahkan kepada diri sendiri, ya kan? Bagaimana hukum tawassul? Tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ila roh.
Ya ini, ya kan, tawassul boleh, membacakan Al-Quran atau berselawat kepada Rasulullah boleh, ya kan. Lalu kemudian apa manfaatnya, kenapa harus Fatihah? Ya balik-balik bahwa Fatihah ini yang menolong dan memberikan kasih sayang kepada yang membaca dan yang dibacakan. Ya, ibu rindu dengan anak-anaknya, bacakan Fatihah, sebut nama anaknya, doakan, insya Allah hatinya kontak gitu ya. Anaknya lagi kerja gitu, ibunya baca Fatihah, anaknya kontak gitu, pasti mak habis duitnya gitu. Jadi dia pergi agak balik minta duit, jadi kok ngasih duit. Nah kira-kira jadi kontak-kontak saja anak-anak yang sedang belajar, sedang di pondok, sedang di mana, ya kan, kirimkan doa kepadanya membaca suratul Fatihah. Berapa kali? Ya bebas 7 kali boleh gitu ya. Nah gitu. Dan membaca Al-Fatihah ini banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu mau bebas utang, ayo amalkan Fatihah. Syaratnya kalau sudah lunas jangan utang lagi. Kalau sudah lunas utang lagi, capek Fatihah melunasi ya kan? Nah, yuk membaca Al-Fatihah ba'da sholatil Jum'ah. Bapak nih dari Jumat, bapak sudah sholat Jumat, jangan bergerak dulu dari tempat sholat pulang, di situlah, ya kan? Jadi habis misalnya imam berdoa ya berdoalah, kemudian kalau mau sholat ba'diyah ya ba'diyah dulu, tapi jangan keluar dari area. Atau membaca Al-Fatihah 7 kali dulu, membaca Fatihah 7 kali dulu baru ba'diyah. Terserah Jumat. Pokoknya sholat Jumat lah, atau dalam masjid lah, jangan keluar. Baca suratul Fatihah 7 kali baik, ya kan? Alhamdulillah Allahumma barik yaumiddin. Nah, 7 kali tidak sampai 7 menit, ya kan? Paling 1 menit, 2 menit, ya kan? Baru setelah itu berdoa kepada Allah, doanya ya Allah, mohon kepadamu hadiah rezeki kepadaku, jamin rezekiku sampai sholat Jumat yang akan datang. Jadi sholat Jumat kan kakek sholat lagi, kakek sholat Jumat sholat lagi, terus kalau terus dikasih terus kan rezekinya dapat terus gitu. Tapi jangan pengaruh 4 Jumat yang akan datang, udah bisa sekali baik. Ini kita ini kalau kan rapel doa sekali, kalau banyak sekali baik. Jadi ya Allah karuniakan rezeki kepadaku, ya kan, sampai Jumat yang akan gitu insya Allah. Al-Fatihah pertama untuk hari Sabtu, Al-Fatihah yang kedua untuk hari Minggu, Al-Fatihah yang berikutnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Fatihah lagi. Nanti Jumat, mulai Sabtu, Minggu, Senin, Fatihah lagi. Kalau Allah sudah senang kan apabila diminta dikasih. Nah ini bapak-bapak ya, amalkan saja. Apalagi yang banyak utang nih kan, terus serius tuh, ya Allah bebaskanlah utangku ya Allah. Kalau ada Jumat depan ada Jumatnya lagi. Maksud, ya kan? Nah itu begitu. Nah ibu-ibu gimana? Nah itu apa tuh? Sanggup Pak 7 kali Fatihah? Masa 7 kali Fatihah tidak sanggup? Wajar lah banyak utang. Nah yang kedua, jadi besok ya Pak, Ustaz ya, kalau di masjid kita ini habis sholat Jumat ada orang tak balik-balik, itu hari ngamalin itu. Ini yang banyak utang ini. Ngamalin Ustaz balik. Tapi jangan pula dikatakan utang ya. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu mengamalkannya, membaca surat Fatihah juga hari Jumat. Tapi bukan habis sholat Jumat, tapi habis sholat asar. Berapa kali? 70 kali. Banyak nian Pak, bapak 70. Ya karena bapak sholat Jumat, ibu kan tidak. Atau untuk karena ibu sholat Jumat tidak bisa. Makanya kata ibu di rumah lah 70 kali, ya kan? Nah saya mau doanya ya Allah jamin rezekiku, rezeki keluargaku, ya kan? Sampai bertemu dengan Jumat yang akan datang.
Silakan. Ya kan? Jawab saja. Kan ada payah itu amaliyat Fatihah. Kalau ada yang tidak punya amalan itu dia boleh. Yang kedua, wasuratu Yasin tana'u atosa yaumil qiyamah. Membaca surat Yasin akan menghindarkan dari kehausan dan siksa. Nah, inilah makanya orang meninggal baca Yasin, orang di dalam kubur juga dibacakan Yasin. Nanti di hari kiamat Yasin itu akan menyelamatkan. Gitu. Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu intinya Quran. Imam Ibnu Katsir mengatakan baca Quran setelah terbenamnya matahari di hari Kamis, berarti malam Jumat. Nah, ini dalilnya kenapa Yasinan itu tahlilan segala macam yang dibaca surat Yasin ya. Di surat Yasin ya. Nah itu makanya juga Yasinan, makanya yang dibaca surat Yasin. Kalau yang dibaca surat Al-Baqarah itu ya Baqarahan gitu. Yasinan. Lalu intinya apa qalbul Quran, artinya jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Kalau induknya umul Quran namanya Al-Fatihah. Ya kan? Nah ini maka membaca Yasin untuk berbagai keperluan juga boleh. Gitu ya, berbagai keperluan silakan. Punya hajat, punya apa juga boleh. Tapi kalau Yasin kebanyakan tidak sempat karena waktunya panjang, sekurang-kurangnya sebelum kita menyampaikan hajat awali dengan Al-Fatihah. Gitu ya. Ini ilmu kenapa Al-Fatihah itu sering dibaca orang sebelum berdoa, sebelum bicara. Gitu. Yasin ya, Yasin itu isinya banyak. Yasin itu mulai dari orang lahir, tentang pengelolaan alam semesta sampai hari kiamat. Ada semua. Yang ketiga, basuratud dukhan tamna'u ahwal al-qiyamah. Surat Ad-Dukhan dalam Al-Quran itu mencegah manusia dari kesulitannya pada urusan pada hari kiamat. Nah, hari kiamat nanti banyak urusan yang menyulitkan kita sebab yaumala yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada kawan. Kita nih Pak, kawan yang di atas dunia inilah yang banyak bisa diajak ngomong, nego-nego, nambah amal, nambah dosa ini di atas dunia ini. Besok di hari kiamat tidak ada lagi nambah amal ini, nambah dosa juga ini. Jadi apa yang dilakukan nunggu-nunggu amma yatasaalun anin naba'il adzim. Orang bertanya-tanya, aku ini dapat kabar apa? Ya kan? Masuk surga, masuk neraka, kira-kira begitu. Ya kan? Kalau saya lakukan maka lah saya lakukan. Sebenarnya dia tuh tahu masuk surga apa tidak. Kenapa dosanya dia nampak? Dulu dosa, dulu tidak, kebalok, tidak. Ya kan? Nah, maka dalam situasi seperti itu para pecinta surat Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan dalam Al-Quran, ya kan, itu dia akan tercegah dari situasi sulit itu insyaallah. Nah, maka boleh untuk baca sekali-sekali. Tapi siapapun yang menghatamkan Al-Quran pasti dia akan ketemu dengan surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ini artinya kabut asap. Tapi kalau dalam bahasa hari-hari Ad-Dukhan itu artinya rokok. Nah, mungkin pula Al-Quran yang isinya rokok kan? Ad-Dukhan. Jadi kalau di dalam ini Dukhan rokok. Ya kan? Jadi bapak-bapak besok tidak usah lagi menyebutkan rokok. Kalau ketemu kawan Dukhan. Dukhan artinya rokok. Ya kan? Yang keempat suratul Waqi'ah. Mana dia? Man qara'a fi suratil Waqi'ah tamna'ul faqra. Maka barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah, tercegahlah ia dari kefakiran hidup. Nah, ini makanya pagi-pagi bagus wiridkan Al-Waqi'ah. Boleh sepasang Ar-Rahman dengan Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah saja boleh. Ya kan? Al-Waqi'ah. Pagi bagus bacanya. Bagus bacanya pagi. Habis sholat subuh baca Waqi'ah, nanti habis sarapan rezeki datang. Insyaallah. Tapi kalau bapak bacanya Al-Waqi'ah jam 10 malam, nah jam 11 datang rezeki, bapak tidur. Jadi makanya bagus baca pagi.
zikir pagi namanya. Zikir pagi itu spirit pagi. Spirit pagi awali dengan qobliyah subuh, salat subuh, al-waqiah. Nah, insyaallah rezekinya ada gitu. Jangan minta banyak. Kita ini kadang rezekinya senang minta banyak. Benar minta rezeki saja. Kalau lagi bisa bawa banyak, bawa. Kalau enggak kan yang penting yang bisa dibawa. Nah, suratul waqiah mencegah dari kefakiran. Ya, kita bahaya sekali kalau kita hidup dalam kefakiran. Kadzal faqru ayyakuna kufra. Sebab karena kefakiran bisa menyebabkan orang kehilangan iman. Nah, maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai jatuh kepada fakir. Miskin masih mending, tapi kalau fakir ini nggak parah ya. Fakir itu pak kerja sehari nggak cukup, nah itu kalau fakir. Tapi kalau miskin kerja sehari habis sehari. Habis cukup tapi habis. Kalau fakir mana pula habis, tidak cukup. Anak 5 dapat nasi bungkus 2, nah itu fakir. Tapi kalau anak 5 habis nasi bungkus 5, kakek sore lagi anaknya 5, habis nasi bungkus 5 lagi, itu miskin. Besok tidak tahu dia tidak punya, mikir lagi. Besok tidak punya, mikir lagi, itu namanya miskin. Tapi kalau fakir, kebutuhan 5 terpenuhi 2, 3, itu fakir. Dan itu yang diminta kepada Allah, jangan sampai jatuh kepada fakir. Karena fakir ini bahaya, bahaya sekali. Banyak orang terjual imannya karena fakir ini, ya kan? Makanya pemerintah ini ya kita dukung kalau dia mengentaskan kemiskinan. Cuman orang sekarang yang benar-benar miskin itu juga bingung juga. Ya kan? Bapak pernah ketemu orang fakir, agak ribet jadi fakir, miskin lah. Surat keterangan miskin mana ada? Surat keterangan fakir mana? Fakir ini memang agak payah nyarinya. Karena biasanya orang fakir ini ya rata-rata karena dia mungkin sakit atau mungkin karena memang kesulitan nafas sehingga dia jatuh kepada fakir. Tapi betul-betul hati-hati bahwa Pak kalau ada ketemu keluarganya, tetangganya, kawannya fakir, cepat diselamatkan. Selamatin kayak mana? Suruh dia ngamali surat waqiah. Aku ini belum makan Pak, masa dikasih surat waqiah? Yo, kasih makan dulu nasi bungkus baru dikasih surat waqiah. Supaya dia jangan sampai perut kenyang, jangan fakir. Karena fakir ini bahaya. Banyak yang ditukar Indomie bahasa orang dulu ya. Masa tukar mie itu tukar iman. Nah, itu makanya fakir. Baca surat al-waqiah, insyaallah rezekinya lancar. Jadi kalau paket rezeki pagi, paket rezeki pagi, qobliyah subuh, sholat subuh, surat al-waqiah, sholat duha. Itu paket rezeki. Sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat sekurang-kurangnya, ya kan? 2 rakaat itu pas lah untuk buka pintu ya. 4 rakaat pintu surga pintu rezeki dibuka, gitu kan? 8 rakaat mau rezeki apa ya? 12 rakaat masuk surga dari pintu yang mana? Terserah. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 boleh tak? Jadi hitungannya itu 2, 4, 8, 12. Kalau 6 itu dikerjakan tidak apa juga. Cuman itu yang disebutkan jadi 2, 4, 8, 12. Ya kan? Ibu udah TKW itu coba sekali 12 rakaat. Tapi pakai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan 12 rakaat sudah sikot salam, enggak salah pula. Ya kan, malah tertutup pintu rezeki galau-galau, enggak salah ya kan? Maka silakan. Ya paket rezeki itu ya, paket rezeki. Apalagi paket rezeki ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Baca sesering mungkin, tidak harus di mana-mana. Habis sholat boleh, duduk-duduk boleh, jalan-jalan boleh. Apalagi pakai kendaraan. Bawa ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Insyaallah ada baik jalan selamat di jalan. Ya kan? Di jalan ini kan banyak jalan celaka juga. Jalan selamat juga banyak. Tapi ada baik jalan selamat. Nah, itu yang kita minta.
Sejarahnya dulu ada sahabat Rasulullah naik kapal. Sebelum dia naik, dia ingat baca surat ayat 1000 dinar. Yang nggak tahu Pak ayat 1000 dinar kan buka Google. Buka Google tuh ayat 1000 dinar, itu ayat Google jarang bohong. Ya kan? Yang bohong tuh orang. Nah terus baca ayat 1000 dinar, sahabat ini tiba-tiba kapal perahu yang ditumpanginya pecah. Nah tiba-tiba satu-satunya dia yang dapat pelampung lah, bahasa kita pelampung. Satu-satunya dia pula yang megang. Dia lagi megang pelampung, lagi nak baiki pelampung itu, masang pelampung itu pecah kapalnya. Jadi dia sedang megang itu. Maka kemudian dia yang selamat sampai dan. Nah, ini contoh saja bahwa sejarah kemuliaan membaca ayat 1000 dinar. Ya kan? Insya Allah ayat 1000 dinar menutup rezeki dari arah-arah aisulaya tasik, dari rezeki yang tak disangka-sangka. Kita kerja, kita nyangka lah kerja kita tuh dapat duit 5 juta. Kebutuhan kita mungkin kadang bisa 6, 7, 8 juta mungkin. Tapi ada rezeki segitulah, tapi penuh lah terus tertutup. Tidak ada kita kurang susah. Nah itu aisulaya tasik, rezeki yang tak disangka-sangka. Kita sangka hitungannya 5 juta, setelah ditotal malah 8 juta. Dari mana datangnya? Dari Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara Allah mendatangkan rezeki? Apakah rezeki semuanya harus dari kerja? Tidak. Pintu rezeki ini dari banyak arah, Bapak Ibu sekalian. Dari banyak arah. Kerja salah satunya. Tidak kerja bisa tak? Ya bisa. Anak bayi itu tidak ada kerja, tapi mendapat rezeki. Kalau harus kerja semua, bayi mati kan? Ya kan, masa bayi harus melamar PNS? Kan tidak mungkin. Ya kan, maka apakah kerja mesti harus apa gitu? Pakai tenaga keras? Ya tidak juga. Ada mereka yang kemudian dari pintu mana saja rezeki bisa dapat. Ya kan, orang tua kita Pak, ya kan umur sudah 60, 70, 80 kan sudah tidak kerja lagi. Tapi rezekinya masih ada. Masih, karena pintu rezeki datang dari mana saja. Allah katakan bahwa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa setiap hamba Allah yang masih ada di atas bumi ini rezekinya pasti masih dijamin oleh Allah. Tidak ada yang tapi mau banyak enggak, ini baru kita nego dengan baru yang berikutnya surat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Wa suratul mulki tamna'u adzabal qabri. Barang siapa membaca surat Al-Muluk maka Allah membuat dia terbebas dari azab kubur dengan syarat sholat. Membaca Al-Muluk kok tidak pernah sholat, tambah kena muluk. Benjol-benjol kena tambah muluk ini dulu. Maksudnya setelah sholat, setelah puasa, setelah yang wajib, ayo kasih suplemen Al-Muluk. Nah maka bacalah Al-Muluk sebelum tidur. Insya Allah kalau tidurnya tidak bangun lagi, maka Al-Muluk kawan kita, bebas kita dari azab kubur. Kita tidak pernah dengar azab kubur itu kayak apa ya, maka kita tidak takut. Padahal kan dalam kisahnya para sahabat itu kalau diceritain siksa neraka itu tidak perlu takut para sahabat. Tapi kalau sudah diceritain siksa kubur nangis galau. Kenapa? Ya, orang itu berkeyakinan bahwa siksa akhirat masih lama. Tapi kalau siksa kubur itu dalam waktu dekatnya lah. Ya Pak, saya mau nanya, kiamat kira-kira kapan Pak? 1000 tahun lagi apa ada ya? Mungkin lah 1000 tahun lagi. Kan berarti masih 1000 tahun lagi bakal kita di bumi ini akhirat kalau memang itu berdosa. Tapi Bapak mati kapan? 1000 tahun lagi? Tidak. Yang sudah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari besok. Ya kan besok 63 maksudnya. Besok 63. Orang meninggal dalam tahun depan itulah dia dapat siksa. Kalau dia meninggal 2 bulan yang akan datang, 2 bulan itulah pasti dapat siksa. Kalau kiamat masih lama. Tapi kalau azab kubur tidak lama. Siapa yang mati hari ini mulai malam kaget. Oh juga. Sedih tak? Bapak serius nih Pak? Udah kita dasar ceramah, kita takut kalau bubar pengajian. Jangan takut Pak. Yang mati hari ini mulai malam kaget ini dimulai agenda. Dia macam-macam, makanya jangan ikut tetap teteng di atas dunia.
Itu yang diusung mati itu Pak. La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu malam itu apa mulai. Kiamatnya sudah dimulai malam itu. Kalau surganya dimulai malam itu, kalau nerakanya dimulai malam itu. Makanya kita doakan dia Allah, apa namanya? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Ya Allah, ampuni dosanya, hilangkan kesalahannya, berikan kasih sayang kepadanya, tempatkan terbaiknya, hapuskan segala dosa-dosanya dan jadikan surga tempatnya itu surga. Itu doanya orang yang untuk orang yang mati. Wa ja'alil jannata maswahu. Jadikan itu yang digali itu surga, apa namanya, surga. Semua kalau enggak tuh Pak, mulai malam itu lah nerakanya, mulai malam itu surganya itu yang ini. Makanya para sahabat tuh nangis kalau sudah cerita kubur, ya Allah cepatnya ya Rasulullah. Kalau neraka itu masih lama kayaknya, tapi kalau kubur ini sudah di depan mata. Bekal kita baca suratul Muluk. Kawan kita besok Al-Muluk. Terus wasuratul Kautsar. Wasuratul Kautsar artinya surat Al-Kautsar. Barang siapa yang rajin membaca surat Al-Kautsar maka banyak temannya, kurang musuhnya. Nah ini Pak, penting untuk calon-calon tim sukses. Makin banyak musuh makin kalah. Kalau makin banyak teman kan walaupun tidak punya duit bisa menang. Ayo amalan Pak, baca surat Al-Kautsar sering-sering. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar ya kaum gitu ya. Ibu-ibu sudah di apa sebelum make up tuh kan ibu agak lama sampai bonyok gitu, kulit tua gini-gini ya kan kisut sana kiri ya. Sebelum itu bacain surat Al-Kautsar dulu 3 kali. Yo jangan dibacain benar. Inna a'tainaka al-kautsar, jangan al-kautsar ya. Inna a'tainaka al-kautsar 3 kali. Insya Allah wajahnya wajah yang bercahaya, disenangi orang. Makanya jangan meremehkan surat Al-Kautsar walaupun ayat terpendek di dunia, tapi itu dahsyat luar biasa. Tidak ada surat ayat Al-Quran yang sia-sia, nak panjang, nak pendek, sama. Itulah yang baca Al-Quran. Ya kan? Ayo baca surat Al-Kautsar sering-sering. Yang punya toko, masuk tuh baca Al-Kautsar. Insya Allah orang senang. Tidak banyak komplain, tidak banyak ribut, banyak beli walaupun bon. Pokoknya Jepang hancur karena bom, toko hancur karena bom. Itu Pak tulis di toko tuh Pak ya. Bahkan Jepang hancur karena bom, toko ini hancur karena bom. Jaga kemaslahatan toko ini. Itu penting tuh Pak. Baca Al-Kautsar, ya baca Al-Kautsar. Terus membaca surat Al-Kafirun maka mencegah orang dari mati kafir. Sering-sering baca. Makanya sholat sunnah itu biasanya pasangannya Al-Kafirun kuliah kulhu. Karena salah satu fungsinya kuliah adalah untuk mencegah orang mati kafir. Kita ini mati bakalnya cuma mudah-mudahan matinya Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, mati kafir ini mati yang paling bahaya. Mati sedang maksiat, mati sedang banyak dosa, mati belum tobat. Ngeri. Ya kan? Mati tidak bawa apa-apa, bawa kafir pun waduh. Kita nih Pak rajin-rajin sholat, rajin-rajin ngaji, ya itu masih amaliyah, sifatnya wasilah, masih belum akhir. Ini endingnya mau ditunggu ini. Husnul khotimah mana? Salah satu dari husnul khotimah adalah terbebas dari mati kafir. Baca suratul Kafirun. Sering dihafal Pak. Apa kalau tidak ngembur-ngembur ya karena mata belum lantu maafin aku. Wala ana bil mamat kumulan maafin aku. Wala ana bil mamat kumulan maafin. Wala ana bil mamat berentang berdebat ini kalau ada maka biasakan supaya sering hafal. Yang berikutnya membaca surat Al-Ikhlas. Membaca Al-Ikhlas 3 kali setara dengan membaca Al-Quran semuanya. Setara, bukan sama. Artinya sekurang-kurangnya orang kalau hari itu tidak menghatamkan Quran ya baca Qul 3 kali. Ya kan? Di mana Qul 3 kali terserah, apa di luar sholat atau di dalam sholat. Ya kan? Kalau di dalam sholat ya
Surat Qobliyah kita juga pakai kulhu, misalnya surat witir kita mungkin pakai kulhu, atau doa kita pakai kulhu. Pokoknya ada kulhu 3 kali saja. Ya kan? Yang berikutnya surat Al-Falaq yang ke-9. Surat Al-Falaq, membaca surat Al-Falaq membuat hati orang suka, menghilangkan sifat kebencian dalam hati diri kita dan hati orang lain. Makanya Bapak kalau ada orang tidak senang, bacakan Al-Falaq, tapi jangan di depan dia. Ya jauh-jauh lah. Ulang mobil, misalnya malah misalnya insyaallah hatinya berubah jadi baik, tidak hasad. Terakhir surat An-Nas. Surat An-Nas tamna'ul waswas, menghilangkan sifat keraguan-raguan dan sifat was-was. Kadang-kadang orang senang was-was, khawatir. Hidup penuh kekhawatiran itu hidup penuh penyiksaan. Maka hilangkan dia segala penderitaan siksaan yang menekan pikiran kita melalui suratul An-Nas, surat An-Nas. Nah, maka yang bagus yang mana ya? Baca 3-3-nya. Ya kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kapan bacanya? Habis sholat boleh, sebelum tidur juga boleh. Insyaallah. Ya kan, ini beberapa surat yang memang boleh memilih beberapa surat atau ayat untuk dijadikan amalan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh. Baik, sekiranya dapat disampaikan, mudah-mudahan silakan dipilih. Yang panjang boleh, pendek juga. Baik, ya kan, yang penting adalah amalan. Jangan kita kemudian diam saja. Ya kan, ada membaca. Makasih. Terima kasih Ustaz. Pagi hari ini kita banyak mendapatkan ilmu tentang surat-surat dalam Al-Quran yang sebaiknya kita zikirkan atau kita baca setiap hari atau setiap saat. Mungkin kita paham beberapa surat yang kita baca, tetapi lengkap dari rezeki, dari pergaulan, dari supaya kita meninggal dalam usul korma, semua lengkap, dan mudah-mudahan ini membawa berkah dan manfaat kita semua. Mungkin ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab kepada Bapak Ibu para jamaah yang ingin atau yang ada pertanyaan tentang kajian kita atau tentang yang lain, tentang adab-adab, silakan Bapak Ibu, silakan ya, kalau ada pertanyaan. RT ada Bu, Pak? Kalau nggak ada nanti doa Pak. Pak RT 14. Kalau nggak ada ya silakan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina